Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah menonton. Kamu jangan salpok sama yang di sana. Sepertinya itu TV-nya Harban. Aku tidak tahu dan aku tidak mencari tahu. Aku tidak menanyakan kepada si madam kenapa itu cuma ada tempatnya aja, nggak ada TV-nya. Aku nggak mau nanya gitu loh. Ya oke. Jadi aku itu kan ngomong 2 anak tuh. Yang satu 6 apa 7 tahun, yang satu itu masih 20 bulan gitu. Nah, aku pikir kan akan lebih mudah nih, soalnya aku menyukai anak kecil yang rambutnya panjang segini gitu kan. Yang rambutnya panjang aku suka karena aku selalu ingin berkreasi dengan rambutnya. Begitu pikirku. Ternyata salah gitu. Jadi satu kunciran rambut aja itu dramanya itu ada setengah jamnya, bahkan bisa lebih. Jadi misalnya dia kan kenalkan aku di sini adalah Nana namaku. Jadi Nana Sawi, oke. Kan aku kataku mau kayak gimana gitu kan. Itu referensinya itu harus dari Google, di TikTok, YouTube, semuanya. Jadi oke, sabar kataku. Belum nih, misalnya mau 3, baru 1 dia lihat dulu kaca. Oh iya kayak gini. Oke. Di sini 2, lihat lagi. Astagfirullahaladzim kataku. Ternyata aku tidak sesabar itu gitu loh, untuk menunggu dia ngaca, untuk menunggu dia kayak oh ini iya ya, kayak padahal kan udah aja sih, nanti kalau udah selesai baru ngaca gitu loh. Jadi ini tuh yang masalahnya itu bukan orang tuanya, tapi anaknya. Kalau orang tuanya ya kayak kalau aku mau bantuin ini, biarin, gak usah, aku aja gitu. Pokoknya bintang 5 buat, terutama buat mamanya si madam. Astagfirullahaladzim, itu bintang 5 banget. Kalau si babanya mungkin bintang 4 ya, anaknya bintang 1. Astagfirullah kataku. Belum lagi yang kecil ya. Yang kecil itu jadi sekarang setelah aku amati beberapa hari, jadi dia itu kalau BAB kan dia itu udah kalau ini itu lebih mudah pas cebokinnya. Soalnya kan yang kemarin itu harus pakai air, banyak aturan remeh-temehnya ya. Kalau yang ini itu udah di WC gitu loh, udah di hamam. Jadi memang BAB-nya itu di popok ya, cuman kalau dicucinya itu di WC gitu. Nah, jadi kan waktu awal-awal tuh setiap dia udah udah keluar dari WC, mau aku pakein pampasnya, dia itu nangis gitu ya, gak mau. Kalau sekarang aku udah tahu caranya. Jadi selagi dia masih duduk di dudukan kloset itu, aku pakein dulu pampasnya, terus nanti aku angkat dia berdiri, aku pakein sambil liatin tuh moya gitu, sambil liatin air. Padahal kayak airnya itu jangan dinyalain, soalnya nanti basah. Jadi dia perhatiannya ke si selang air, aku pakein, dan bener udah keluar dari kamar mandi tuh kan, dia itu pakai baju yang apa sih yang gitu, dia bilangnya itu barbatos, yang di bawahnya itu ada kancingnya tuh. Nah, kalau baru dipegang aja tuh si bawah kancingnya itu udah nangis, tapi kalau di WC enggak. Jadi pas udah di WC udah keluar itu baru deh aku cuci tangannya sambil dia nangis gitu. Soalnya di sana itu harus banget kalau udah dari WC harus cuci tangan, aturannya kayak gitu. Karena si madam aku ini dia itu orang Suriah, dan dia pindah ke sini
gitu. Dan dia itu adalah dokter anak gitu. Jadi mungkin spesialis mungkin ya kalau di Indonesia. Jadinya dia mau mulai karirnya di sini. Jadi dia sama anak itu lebih selektif kayak, oh ini bersih, oh ini kayak gitu. Jadi wajib banget kalau udah dari hamam cuci tangan, nggak boleh enggak. Dari luar harus langsung cuci tangan. Kenapa aku baru mengikuti aturan ini? Karena yang kemarin-kemarin itu gak terlalu ditekankan gitu. Kalau yang sekarang harus banget wajibun gitu loh. Nah, jadi di sini itu kayak kalau aku lagi main sama anaknya gitu, mamanya masak gitu. Jadi dan di sini tuh nggak nyetrika. Jadi nyetrika itu cuma baju suaminya aja, baju kerja, dan itu kan mereka kan bukan orang Arab ya, jadi nggak ada gamis tuh, nggak ada tob gitu. Jadi paling nyetrika itu cuma satu kayak gitu. Dan ya yang aku agak keluhkan gitu di sini itu keluarnya itu gitu sebelum maghrib. Jadi kita harus survive dengan sholat maghrib gitu loh. Kan gak mungkin ya setiap hari sholat maghrib sama isya di Rafael di waktu isya gitu kan. Maksudnya kayak kalau main itu dari rumah ke taman itu sebentar, cuman di tamannya itu nggak tahu tuh tempat sholatnya di mana, masjidnya itu nggak tahu di mana gitu. Jadi kan kalau sengaja nyekip tiap hari itu kayak gak boleh ya gitu. Maksudnya buat apa gitu. Jadi di sana kan, di sini tuh udah biasa banget kalau ada di misalkan di tempat di area bermain atau di lapang gitu, suka orang itu sholatnya itu jadi kalau di kita kan suka ada musola kecil tuh ya, kalau di Indonesia musola gitu, ada atapnya, ada tempat wudhunya kayak gitu. Kalau di sini apa? Cuma WC-nya aja, musolanya nggak ada. Jadi orang kalau di sini ya, sholat itu di mana aja tuh benar-benar gitu loh. Jadi kayak kamu cukup ngampain sejadah, ngadep kiblat, udah sholat gitu. Di sini tuh lebih simpel gitu loh. Dan aku juga gitu. Jadi aku itu ya pernah banget waktu itu sholat di lapang itu, di lapang tempat bermain. Emang ada sejadahnya gitu ya. Cuman itu kan kayak menurutku kotor ya. Cuman aku ula gitu. Jadi udah kena debu, kena sampah dari daun-daunan kayak gitu. Jadi menurutku kayak kurang bersih, tapi gak ada pilihan lain soalnya itu udah mepet banget, bentar lagi waktu isya gitu. Dan aku nggak tahu masjidnya di mana. Apakah aku nanya ke majikan aku masjid? Ya tentu saja aku nanya masjidnya di mana, dan mereka nggak tahu, mereka juga gitu. Jadi ya udah, dengan kamu tahu aku sholat itu dengan kayak lahula banget gitu. Maksudnya kayak ya Allah gitu. Kan aku pakai uniform waktu itu, jadi uniform aku itu tangannya kurang panjang gitu loh. Jadi aku pakai kerudung, aku pakein kerudung ala-ala mau kena gitu loh, kayak gitunya gitu. Dan dari situ aku tuh kayak selalu males kalau harus maghrib keluar. Apakah ada perubahan setelah ini nggak keluar maghrib? Nanti insya Allah aku cerita di episode selanjutnya. Oke, jangan lupa kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan boleh rekomendasiin channel aku ke teman-teman kamu atau ke kenalan kamu. Terima kasih, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.